Apakah Imam Mahdi akan muncul 3 bulan lagi? Jika informasi ini benar, di mana Imam Mahdi akan muncul? Dan apakah Imam Mahdi itu yang akan membebaskan Palestina? Atau Palestina akan bebas dulu baru Imam Mahdi muncul? Apakah ini zamannya Imam Mahdi? Apakah kita akan hidup sampai bertemu? Sampai melihat Imam Mahdi? Teman-teman, ini salah satu kajian penting sekali yang anak pernah buat. Karena di dalam kajian ini, pandangan teman-teman terhadap soal Imam Mahdi ini akan sangat berubah. Ini bukan konten hiburan. Ini insya Allah ikhtiar dari kita untuk menuntut ilmu dan untuk mempelajari tanda-tanda akhir zaman. Agar kita bisa memahami soal Imam Mahdi ini, kita harus sepakati 2 poin dulu. Poin yang pertama, hampir semua agama di dunia ini sudah membahas tanda akhir zaman, termasuk agama Yahudi dan soal kuil Sulaiman dan lain-lain, termasuk agama Nasrani juga. Ketika Isa Al-Masih akan datang lagi dan akan memimpin dunia ini selama 1000 tahun. Kalau berbicara tentang tanda hari kiamat di dalam Islam, jangan sampai diremehin sama orang. Jangan sampai dikatakan halo dan lain-lain. Kenapa? Karena ini hal yang nyata. Ini hal yang hak. Bahkan, semua agama pernah membahasnya. Poin yang kedua, hadis-hadis Rasulullah tentang tanda hari kiamat ada ratusan, teman-teman. Tetapi sayangnya, kebanyakan merupakan ahaditsu mahjurah. Artinya, hadis-hadis yang ditinggalkan, tidak dibaca oleh orang, tidak dipelajari oleh orang. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang hari kiamat yang terkenal di kajian-kajian itu, mungkin tidak sampai 20. Padahal ada ratusan hadis tentang tanda hari kiamat. Dan hadis-hadisnya sahih. Yang hasan lebih banyak lagi. Yang doif lebih banyak lagi. Yang sahih saja ratusan. Bismillah. Kita mulai. Supaya kita bisa mengetahui kapan Imam Mahdi akan muncul. Ada satu hadis yang merupakan fondasi soal tanda-tanda hari akhir. Hadis ini dari Rasulullah. Hadis ini perlu kita pelajari dengan banyak. Tolong, dengarkan hadisnya dengan baik. Rasulullah bersabda, kenabian akan tetap ada di tengah kalian selama Allah menghendakinya. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Lalu akan ada khilafah atas minhaj kinabian yang akan berlangsung selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaki. Tunggu insya Allah kita akan jelasin supaya kita bisa menjawab kapan Imam Mahdi akan muncul. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit. Kerajaan ini akan berlangsung selama Allah menghendaki. Lalu Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaki. Setelah itu akan ada kerajaan yang memaksa, yang akan berlangsung selama Allah menghendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaki. Lalu akan kembali lagi ada khilafah atas minhaj kinabian. Kemudian beliau diam. Rasulullah diam setelah Rasulullah mengatakan itu. Maksudnya apa? Maksudnya umat ini akan melalui 3 fase. 3 fase yang kita akan hadapi. Sejak zaman Nabi Muhammad. Fase yang pertama adalah fase kenabian. Di mana Nabi Muhammad masih hidup di dunia ini antara para sahabat. Masa ini atau fase ini sudah selesai. Kemudian fase yang kedua adalah fase kepemimpinan. Atas minhaj kenabian. Maksudnya apa? Maksudnya kepemimpinan yang meniru gaya Rasulullah dalam memimpin. Dan fase ini teman-teman di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali. 5 pemimpin. Dan fase ini sudah selesai di tahun persatuan. Tahun Jamaah ketika Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian lanjut ke fase berikutnya, yaitu kerajaan yang menggigit. Maksudnya apa? Kerajaan yang menggigit itu adalah sebuah kerajaan yang di dalamnya ada kebaikan. Mereka masih mengikuti syariah. Mereka masih menegakkan perintah Allah, hukum Allah, dan lain-lain. Tetapi sistem politiknya bermasalah. Sudah politiknya atau kepemimpinannya bukan yang dipilih oleh umat lagi. Bukan yang mencari di dalam umat siapa yang paling baik kemudian diberi kepemimpinan kepadanya. Tetapi kepemimpinan mulai diwariskan. Fase ini juga sudah selesai.
Fase ini mulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan selesai kemarin di tahun 1922 ketika Turki Utsmani runtuh. Kita sekarang di fase keempat, yaitu kerajaan yang memaksa. Maksudnya apa kerajaan yang memaksa? Bukan hanya sistem politiknya yang bermasalah seperti kerajaan yang menggigit, tetapi semuanya bermasalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam fase kerajaan yang memaksa ini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, tundra bufi hardikap, yaitu ditumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Ciri yang kedua, tukalu fihal amwal, dicuri, diambil uang dan harta orang yang tidak bersalah. Ciri yang ketiga, wayun tahaku fihal arat, dan kehormatan orang diganggu. Kehormatan orang dihancurkan. Kita sekarang di fase ini di fase keempat, yaitu kerajaan yang memaksa. Lihat seperti apa keadaan Mesir, lihat seperti apa keadaan Palestina, lihat seperti apa keadaan Arab Saudi. Berarti sesuai hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah mendekati akhir, sudah mendekati fase kelima, yaitu kembalinya lagi kepemimpinan atas minhaj kenabian dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Al-Hasan bin Ali. Kita baru bisa mulai bahas Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul di fase kelima ini. Bukan fase keempat. Bukan fase kita yang sekarang. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam sebagaimana Abu Bakar memimpin, sebagaimana Umar memimpin, sebagaimana Khulafah Rasyidin yang lain memimpin. Tetapi sebelum fase kelima ini mulai, kita akan mengalami satu peristiwa yang juga disampaikan oleh Rasulullah dengan peristiwa Harabul Jabriyat, hansurnya kerajaan yang memaksa.